Halo, selamat sore dan selamat siang pagi untuk siapapun yang berkunjung ke channelnya Satu Tenda. Ini sudah bersama saya Om Bamsid ya. Yap. Ya. YouTuber juga ya. Nanti saya cantumkan channelnya. Jadi kita sebenarnya sama-sama pemula dan ya kita ketemu lalu ya kita pengen cari topik untuk kita obrolin. Kebetulan Om Bamsid kan awal saya kenal waktu kita di NTB. NTB. Iya. Pertama di medsos, lalu akhirnya ketemu fisik itu di NTB waktu kita touring bareng di sana. Nah, waktu ketemu pertama itu saya langsung tertarik dengan tunggangannya ini yang ada di belakang ini. Lalu akhirnya kita cari-cari waktu dan akhirnya kita bisa ketemu dan ngobrolin. Om, sedikit cerita tentang tunggangannya ini. Ya, ini motor Ruby. Dia sebenarnya diimpor oleh PT Kaisar yang sekarang mungkin dia banyak main di motor roda 3 ya, untuk motor niaga. Dan ini cc-nya 250. Dan memang sebenarnya dari istilahnya standarnya dia dari pabrikan itu ya tanpa ada sidebox dan itu semua memang tambahan. Tapi kan ada boncengan, tempat boncengan kan? Ada boncengan kecil itu. Jadi memang kemarin kita lepasin untuk barang, kita sempat ganti juga model boncengan yang dari rak ya. Untuk barang itu memang. Ya secara umum motor ini adalah 250 cc dan sebenarnya tadinya ini juga knalpotnya kanan-kanan, ada 2 di sebelah kanan. Oh, oke. Cuman ini kita pisah jadi variasi sedikit gitu ya. Variasi menjadi kiri kanan. Oke. Tahun berapa Om mulai pakai Ruby ini? Ini saya pakai tahun 2018 dan memang ini juga keluaran 2018. Dan kebetulan yang 2018 dari Ruby ini adalah yang injection. Karena sebelumnya dari mulai tahun 2008 sampai 2017 itu dia karbu. Nah, dia terakhir si Ruby ini 2018 ini dan setelah itu memang dia sudah nggak ada lagi. Ini terakhir model dan memang yang dan injection gitu. Untuk motor tipe Ruby ini sendiri itu masih diproduksi nggak sih sampai sekarang? Kebetulan kalau yang Ruby ini 2018 ini terakhir. Dan PT Kaisar sudah nggak memasukkan lagi. Kemungkinan yang setipe saya kira juga hampir sama itu importer lain dia masukin juga. Hanya paling ada perubahan yang saya lihat ya, ada perubahan di tangkinya, dia bentuknya agak berubah ya. Jarak sumber roda depan belakang mungkin ya, tapi agak pendek begitu. Agak pendek, kelihatannya agak pendek begitu. Cover mesinnya juga berubah dan kayaknya sih lebih bagus kalau cover mesinnya dia agak memanjang dan kelihatan lebih keren lah gitu. Ya sebenarnya kalau yang persis ini 2018 ini yang terakhir yang injection. Oke Om, ini kan kalau kita di jalan lihat orang make ini, asumsi banyak orang gitu ya. Pasti selalu, motor Harley. Tapi di kalangan orang yang paham motor, bilang Ruby itu bukan Harley. Memang benar. Jadi saya sama. Jadi dari waktu belinya pertama karena memang melihat model tampilan dan ininya itu saya suka karena memang ya tipe untuk untuk touring cocok, untuk ini cocok dengan untuk style oke lah ya. Untuk stylenya oke. Dan akhirnya juga teman-teman memang banyak yang dia mendandani ini, variasi ini yang akhirnya mengarah ke yang persis seperti Harley juga. Harley, oke. Karena memang sangat memungkinkan untuk dibikin itu. Misalnya dari model yang lain sih pasti ada susah karena ini secara basic dia memang mirip. Secara basic gitu ya? Mirip. Kita hanya tinggal nambahin variasi cover atau variasinya apa itu udah bisa. Bahkan memang semua variasinya yang tertempel itu adalah dibikin dengan kiblatnya ke Harley itu. Jadi ke HD itu. Jadi ya ada juga teman-teman yang memang partnya pun beli dari yang notabene dari orinya HD juga gitu. Ya. Oke. Kalau dari Om sendiri ini
dari motor bawaan ini apa-apa saja yang sudah divariasi? Ya, kalau ini kebetulan saya dulu dari mulai pertama beli itu belinya juga memang dari modifikator. Jadi dia dari pertama saya beli itu kondisinya masih standar dan nggak sampai pulang ke rumah dulu. Jadi karena udah langsung dikerjain sama dia untuk dibikin sesuai dengan model yang kita setujui gitu. Jadi memang modelnya waktu itu persis kayak Electra Glide. Jadi dia depan ada windshieldnya, ada sidebox kanan kiri, ada top box di belakang dengan kursi passenger yang lebih nyaman lah gitu. 2018 waktu itu dengan full aksesoris cover variasi baru itu waktu itu sekitar 65-70 jutaan. Oke, nah 2018 sampai 2022 ya sekitar 5 tahun lah ya. 5 tahun. Pengalaman berkesan setelah memakai 5 tahun itu gimana? Ya, saya kira kalau hanya untuk kebutuhan kita hanya sekedar iseng, kita sekedar hobi, waktu itu hanya untuk keinginan buat jalan atau touring deket-deket lah kayak gitu. Karena kita belum tahu performanya kayak apa gitu ya. Ya, setelah kita coba jalan mulai dari dekat agak jauh baru kita bisa menyimpulkan ternyata motor ini kuat gitu. Pengalaman Om Bams memakai motor ini sejauh mana? Touringnya paling jauh? Ya. Memang pertama kali saya bawa ini, saya nggak berani sendirian pasti awalnya ya. Karena saya dengan ketakutan tadi, dengan dimensi, dengan bla bla bla, penguasaan masalah troubleshootingnya nanti itu saya karena awal-awal saya nggak punya, jadi kita kalau jalan pasti rame-rame. Saya solo touring pertama kali, saya putuskan untuk waktu itu kepengennya dari Jakarta atau dari Tangerang ini langsung ke Flores. Flores. Saya nggak bawa ini nanggung-nanggung. Bawa ini. Saya hanya ingin membuktikan sebenarnya buat diri sendiri bahwa saya ini secara mental siap. Yang kedua juga secara unit juga dia unit satu ya, dan sebelum berangkat kan saya memang dalam tanda kutip ini ngebenerin dari hasil bengkel yang saya kurang puas dengan hasilnya. Akhirnya saya kembalikan standarnya dia untuk bisa jalan karena saya yakin dengan hal yang standar ini mestinya performanya dia akan menurut aku pabrikan tetap akan lebih aman lah ya, karena ini untuk jarak jauh. Nah, akhirnya saya putuskan saya untuk jalan ke Flores, cuman karena ada kendala teknis dan pas di Flores waktu itu memang ada gempa dan ada isu tsunami, saya putuskan sampai di Sumba, sampai di Bima, saya balik lagi. Itu karena ya kalau dari sisi pencapaian kekuatan performa motor ini saya kira udah cukup, karena selama saya dari Tangerang sampai ke Sumbawa dan balik lagi ke sini, saya hanya dapat kendala satu pertama kali saya di Dompu, itu hanya selang kabel bensin yang lepas, hanya itu. Jadi itu dan itu kembaliin, udah aman, nggak ada masalah. Dari Tangerang ke Bali sampai di Bali itu memang ada rantai yang kendor, rantai saya kendor, itu hanya ngencengin rantai di situ. Sama baliknya juga sampai ke Pati dari mulai Sumbawa sampai kalau Sumbawa Lombok sama juga masih harus ngencengin rantai, dan saya bawa spare rantai juga sebenarnya. Dan catatan tadi yang saya mungkin lupa saya sampaikan, selama perjalanan yang saya berani sendirian itu saya bawa peralatan komplit. Dalam artian komplit itu hal-hal yang bisa saya tangani itu saya bawa alatnya.
hampir satu box ini adalah full peralatan. Oh ya, box ini. Ya, satu box peralatan. Yang box satunya itu adalah peralatan syuting dan pakaian saya ada di tas tambahan di belakang itu. Tas saya ada 2 juga. Biasa peturing yang awal tuh pasti pengen bawa ini gimana? Semua pengen dibawa. Kalau muat itu mungkin ya kulkas dibawa kali gitu. Ya pasti biasa ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran yang ini banyak. Ternyata ya pakaian gitu juga banyak yang dari mulai berangkat saya pulang nggak kesentuh juga ada juga sebenarnya. Tapi hubungannya sama motor, barang-barang yang sama bawa itu adalah ini dia dengan beban yang segitu banyak dia masih kuat. Oke. Termasuk yang pengalaman paling beratnya Medan buat dia adalah ini saya pakai nanjak di Sembalun. Oke. Ya, di Sembalun. Kalau kalian udah pernah naik ke Pusuk Sembalun, seharusnya tahu jalur ke sana itu. Jalur ke sana. Dan teman-teman harus nyoba, memang harus nyoba ke sana. Kalau dari kesimpulannya sih memang ini motor dari mulai Tangerang sampai Sumbawa balik ke Tangerang lagi, secara performa mesin cukup kuat begitu ya. Ya. Berarti istilahnya kalau dari secara pribadi Om 5 tahun memakai untuk jarak dekat dan terakhir yang jarak jauh, puas lah ya dengan kondisi motor. Puas, saya puas dengan ini. Dari sisi tampilan dan dari sisi kekuatan saya kira ya cukup. Okay. Satu lagi yang penting, harga. Maksudnya dia penampilan, performan, harga. Saya kira sangat worth it buat ini gitu. Ya, biarpun kita kadang kalau mau masuk kapal atau retribusi atau apa, pasti kita dikira moge, pasti gitu. Ada yang langsung waktu naik kapal juga langsung dapat harga 460. Saya juga kaget. Gitu. 460. Kok mahal, Pak? Ini berapa cc? 250. Oh, baru diturunin lagi harga, dikoreksi. Baru ya, 176, Pak. Gitu. Gitu. Iya. Ada nama khususnya nggak sih? Ada. Oh, ada. Itu kelewat itu di awal tadi malah. Ya. Ini buat nemeni saya baru ya buat nemenin saya jalan ini waktu ke Sumbawa kemarin nih. Dan ini akhirnya saya kasih nama Rino, yaitu nama yang saya berharap itu punya performa yang kuat dari nama seekor badak lah, Rino ini, karena ada kaitannya juga. Ini di Banten dan saya butuh sesuatu yang kuat, yang mudah-mudahan nama ini adalah doa, jadi dia bisa kuat untuk sampai kemana aja nanti. Makanya saya kasih nama si Rino dan saya bawa bonekanya juga. Saya bawa ke sana. Ada boneka badaknya begitu. Ada badaknya juga. Dan badak bercula 1. Dan ini kan kebanggaan buat Banten dan Indonesia. Betul. Karena ini memang hanya ada di dunia, hanya ada di Banten ini. Biarpun kunjungan ke Ujung Kulon ke ini belum. Jadi kita agendakan ini untuk ke sana supaya ini lebih sah lagi ya dia bisa berkunjung ke sana gitu. Ya karena yang saya dengar, yang saya lihat dari beberapa teman yang ke sana memang jalannya masih hancur untuk sampai ke titik sana ya. Mudah-mudahan nanti Pemda Banten untuk segera memperbaiki itu supaya teman saya satu ini bisa sampai ke sana gitu. Two Wheel Adventure. Ini nama channel Om Bams gitu ya? Sebenarnya nama channelnya karena saya dari awalnya sebelum saya punya keinginan untuk touring jauh, saya sebenarnya udah bikin channel YouTube dan dengan pakai nama saya sendiri, pakai nama Bams Hari. Dan Two Wheel Adventure ini sebenarnya adalah nama program. Program saya untuk bisa berpetualang dengan motor saya, dengan motor ini saya berharap itu bisa berpetualang sampai jauh lah gitu. Syukur bisa dapat sampai ke Indonesia, bisa berkeliling ke Indonesia dengan motor ini juga atau dengan yang lain. Yang penting semangatnya adalah adventure dengan roda 2. Nah, makanya setiap perjalanan, mungkin nanti perjalanan saya perjalanan yang jauh, yang beltnya adalah
adalah adventure jauh itu dengan title program The Whale Adventure. Tentunya nanti kalau ada insert kita pingin ya nenda ke Sukabumi, ke Anyer mungkin kita nggak pakai judul itu. Tapi beltnya ya mudah-mudahan nanti dari pulau-pulau besar ini kita bisa keliling lah di situ dengan title The Whale Adventure ini. Boleh nggak Om bocorin sedikit? Ini mau dibawa kemana lagi sih? Saya sebenarnya secara emosional saya sebenarnya punya hutang dengan daerah timur. Jadi saya masih kepingin tetap bisa sampai ke ujungnya Indonesia yang di timur. Ya paling enggak berarti saya harus ke perbatasan gitu perbatasan ya. Perbatasan. Tapi kayaknya saya kalau semuanya nanti memungkinkan saya kepingin untuk ke Sumatera dulu. Kemungkinan ya kalau ke Sumatera ini sudah punya bayangan-bayangan yang lebih detail, lebih eksploratif lah seperti itu ya. Ya, insya Allah saya udah punya. Itu pun pasti belajar, ya terutama dari channel YouTube Satu Tenda. Mutar-mutar di situ aja. Ya, ada beberapa teman literatur yang lain yang saya cari, bukan hanya para peturing. Informasi itu dari teman-teman backpacker, dari teman-teman dari Pemda, dari apa aja. Penulis-penulis ini cerita dan yang lain-lain lah. Saya mencoba untuk mengumpulkan itu semua dulu untuk bekal saya supaya saya kalau mulai menginjakkan ke Sumatera saya punya gambaran apa kira-kira yang mau saya expose, yang saya bisa bagikan ke teman-teman viewer nanti di channel YouTube saya. Itu pelajaran yang kemarin yang saya dapatkan supaya untuk bisa dapat itulah, untuk dapat persiapan yang cukup dulu. Oke, ini kita berharap dan juga mendoakan niat dan mimpi Om Bams untuk ke Sumatera ini. Ya kita semua pasti punya keinginan untuk bisa bepergian begitu ya. Tapi tidak semua orang bisa melewati rasa takut, rasa khawatir dan itu. Nah ini contoh Om Bams sudah melewati masa percobaan itu ya. Waktu ke Sumbawa dan sekarang kita akan mengikuti terus perjalanan Om Bams dengan si Rino dalam program Two Whale Adventure. Jadi kita berharap nanti setelah Sumatera ternyata ketagihan ke Sulawesi. Insya Allah. Setelah itu Kalimantan, Borneo. Kebetulan saya juga belum. Lalu ya Papua memang semua orang pasti pengen ke sana, tapi ya situasi dan juga infrastruktur juga tidak terlalu belum mendukung untuk kita lintas. Tapi apapun itu. Ya kita punya mimpi untuk mengenalkan Indonesia, mengenalkan kekayaan, dan yang pasti kita punya kacamata untuk bercerita. Hari ini saya ke Sumbawa, mungkin saya bercerita, Om Bams bercerita beda lagi. Dan itu kita saling memperkaya tadi ya. Oke, apapun yang kamu inginkan, rintis dan tulis ceritamu sendiri, versimu sendiri, dan itu kita akan saling memperkaya. Terima kasih sudah berkunjung ke Satu Tenda, dan kita terus saling menginspirasi.